Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para pendengar podcast ini dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami dalam podcast kewirausahaan ini. Di sini kami kehadiran seorang narasumber yang bernama Ivan Bahyu Fahreza atau bisa dipanggil Mas Ivan selaku penanggung jawab UMKM Wingko Babat Pakmul yang ada di Semarang. Sebelum kita memulai untuk podcast pada sesi wawancara ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Selin Yulia Isabella, bisa dipanggil Selin. Perkenalkan, nama saya Nilam Kusuma Sabda Prastiana dengan NIM B11.2021.06950. Perkenalkan, nama saya Fitriana M. Rukin, NIM B11.2021.06967. Perkenalkan, nama saya Fitriana M. Rukin, NIM B11.2021.06966. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Dianuswantoro ada sebuah penugasan kewirausahaan untuk mewawancarai pemilik atau penanggung jawab sebuah UMKM. Masnya silakan perkenalkan diri. Penanggung jawab UMKM Wingko Babat Pakmul. Apa latar belakang didirikannya UMKM ini, Mas? Awalnya cuman itu sih Mbak, karena kita kan dari tahun 2000 itu belum banyak pengusaha atau yang usaha dalam bidang oleh-oleh, khususnya produksi wingko. Jadi kita dibuat alas untuk bikin usaha ini. Siapa nama pemilik UMKM Wingko Babat Pakmul ini, Mas? Pemiliknya Supriyatini sih. Kapan UMKM Wingko Babat Pakmul ini berdiri, Mas? Berdirinya tepatnya bulan Oktober tahun 2000. Di manakah UMKM Wingko Babat Pakmul ini berdiri, Mas? Di tempat ini, di Pekunden. Apa saja produk yang dijual oleh UMKM Wingko Babat Pakmul ini, Mas? Kalau untuk produksinya sih bervariasi ya Mbak, dari mulai bandeng, mochi, wingko sendiri. Cuman kita kan kalau yang produksi sendiri cuma wingko, yang lainnya kita dari UMKM lainnya. Saya izin bertanya, Mas, mengapa UMKM ini diberi nama Wingko Babat Pakmul? Karena sebenarnya Pakmul sendiri itu nama dari kakek saya. Jadi mungkin orang tua saya menamai dari orang tuanya sendiri. Tapi usaha ini pure dari orang tua saya. Oh ya, lalu apa keunggulan produk UMKM Wingko Babat Pakmul ini dengan UMKM yang lain? Kalau kita yang pasti lebih mementingkan kualitas Mbak. Jadi misal kalau memang wingko sudah nggak layak dikonsumsi walaupun masih ada stok ya kita buang, nggak kita jual. Oh ya gitu. Lalu siapa saja yang mengelola UMKM Wingko Babat Pakmul ini, Mas? Saya sendiri dan ibu saya. Oke.
Berapa kira-kira omset yang didapatkan per hari atau per bulannya, Mas? Wah, kalau omset saya nggak bisa jawab ya Mbak, soalnya kan kalau usaha gini kan naik turun ya, jadi nggak bisa jadi patokan sih kalau omset itu. Oh ya gitu, nggak apa-apa. Lalu bagaimana cara pemasaran produk ini agar menarik para calon pelanggan? Ya kita ngikuti zaman sih, jadi kita mulai dari media sosial, entah itu Instagram ataupun Facebook. Oke, saya izin bertanya ya Mas. Berapa lama masa kedaluarsa atau expired date dari produk Wingko Babat ini? Kalau daluarsanya karena ini makanan basah, jadi memang nggak bisa lama, sekitar 5 hari dari hari pembuatan. Oh gitu. Terus untuk tujuan didirikannya UMKM Wingko Babat Pak Mul ini itu apa Mas? Ya untuk menambah lapangan pekerjaan juga Mbak. Ya. Untuk kendala atau masalah yang dihadapi UMKM Wingko Babat Pak Mul ini apa ya Mas? Ya mungkin karena ketersediaan bahan baku terutama kelapa sih, sama bahan baku seperti gula dan gas, kadang kan harganya kan naik-naik terus. Oke. Lalu untuk saat ini Wingko Babat Pak Mul ini sudah punya berapa cabang? Kita cuma fokus di satu cabangnya saja, tidak ada cabang lainnya. Oh gitu. Berapa modal yang dikeluarkan untuk memulai UMKM Wingko Babat Pak Mul ini? Kalau modal saya kurang tahu ya Mbak. Yang pasti kan yang dibutuhin alatnya seperti oven, cetakan, sama bahan-bahan baku dari Wingko-nya sendiri. Jadi saya nggak tahu sih berapa modalnya. Oh ya nggak apa-apa Mas. Saya izin bertanya, Mas. Berapa target penjualan produk Wingko Babat Pak Mul ini? Sedangkan mencapai target tersebut, Mas? Untuk kita sendiri sih nggak ada target ya Mbak. Jadi sejalannya aja. Jadi kalau memang seandainya kan kalau usaha gini nggak bisa jadi patokan hari ini laku berapa itu nggak bisa. Jadi memang kita harus pintar-pintar cari hari. Jadi kita misal hari yang nggak weekend, jadi kita buatnya emang agak dikurangi dibanding pas hari weekend. Apa saja sertifikat atau surat izin usaha yang dimiliki oleh UMKM Wingko Babat Pak Mul ini, Mas? Kita udah ada SIUP, PIRT, sama halal. Bagaimana usaha yang dilakukan Bapak atau Ibu jika menghadapi suatu kendala, Mas? Ya, kita harus cari jalan keluarnya, Mbak. Bagaimana strategi UMKM Wingko Babat Pak Mul ini menjadi sukses hingga sampai seperti sekarang, Mas? Ya, kita harus tahan mental juga ya, Mbak. Jadi misal kalau usaha gini kan juga pasti ada ruginya, jadi nggak selamanya pasti untung sih. Jadi kita harus tahan dan kuat mental, jangan menyerah intinya. Apa harapan Bapak atau Ibu untuk UMKM Wingko Babat Pak Mul ini untuk kedepannya, Mas? Ya harapannya sih terus berkembang, bisa lebih maju, dan bisa punya toko yang aksesnya lebih mudah dijangkau. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Mas Ivan udah meluangkan waktu
untuk kami wawancarai. Sekali lagi terima kasih Mas Ivan. Sama-sama. Ya udah kalau gitu saya tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.